ini memiliki 3 ruangan. Yang pertama ruangan sejarah Islam, yang kedua ruangan sejarah umum, dan yang ketiga ruangan sejarah Pajajaran. Sejarah Islam ini memiliki menerangi atau membahas tentang Nabi Muhammad, sahabat Nabi, dan para kekhalifahan dinasti Turki Utsmani. Nah, kita juga memiliki kitab Injil dan tidak belum direka-reka sama yang sekarang. Yang sekarang itu sudah dipergantikan bahwa kalau misalnya ada yang Anies Baswedan. Nah, pas tanggal 20 kesininya. Ini sama Pak Anies Baswedan. Iya, emang baik. Besok ini sholawat bersama di Sungamuk. Nah, di Sungamuk itu seperti kan kalau misalnya orang Jawa mak suka pakai bambu ngamuk ya. Kalau misalnya di sini mah ada ciri khasnya yaitu dengan bambu ngamuknya. Suka dimainkan, kalau misalnya mau dimainkan boleh kalian tonton aja di YouTube banyak kok. Bagaimana atraksi di Sungamuk. Nah, kalau ini itu adalah peninggalan atau kata kita mah turun temurun dari keluarganya Bapak Kiai. Jadi Bapak Kiai itu memiliki keturunan ke-17 dari Prabu Siliwangi. Nah, kakeknya juga keturunan ke-15 dari Prabu Siliwangi. Nah, kalau yang ini tombak sama itek itu adalah warisan dari kakeknya Bapak, yaitu kakek Sukamana. Kalau keris-keris mah berbagai macam kalau di sini keris. Kalau keris kan pusakanya orang Jawa ya. Nah, kita juga ada yang namanya pedang gozin atau pedang yang dipakai oleh tentara Cina zaman dulu. Nah, segede gini. Ini pedang gozin. Iya, Cina. Iya. Kalau itu rusak. Rusak yang diawetkan. Asli. Asli. Keaslian. Nah, kan ini yang besarnya, ada juga yang kecilnya yang ini. Yang ngasih pedang gozin. Dan cuma hiasan aja. Hiasan aja kalau di sini. Nah, itu juga kita masuk ke kemerdekaan yang dimana ini ada postcard sama yang namanya perangko. Jadi postcard sama perangko itu zaman dulu mah dipakai buat pengiriman surat. Pengiriman surat zaman dulu. Jadi kan ada kalau misalnya beberapa wilayah itu masih ada yang namanya pos, itu untuk pengiriman surat. Ini tuh bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi ada di berbagai negara. Yang paling istimewa yaitu ada dari Turki, dari Singapura, ada dari Thailand, Korea, sama ada juga dari Arab Saudi. Nah, paling terpokok di sini yaitu ada mata uang dari Indonesia langsung. Nah, ini dari Indonesia. Nah, sebelum kita mengenal yang namanya uang, kan kita pertamanya ori ya, pembuatan mata uang ori atau uang Republik Indonesia. Kita masih memakai uang Belanda sama uang Jepang. Nah, ini adalah salah satu alat tukar kita zaman dulu yaitu pada abad ke-17, yaitu masih memakai uang Belanda atau Prusia. Ini menjelaskan tentang Pasundan, kalau yang ini menjelaskan tentang Raden Ajeng Kartini. Itu masih memakai bahasa Belanda. Kalau yang di bawah yaitu setrikaan zaman dulu, yang dimana setrikaan zaman dulu tuh kan ada yang namanya listrik ya, jadi masih memakai alat tradisional. Nah, masih memakai arang, iya. Nah, jadi zaman dulu mah nggak aneh kalau misalnya baju-baju itu pada bolong karena si panasnya itu nggak bisa terkontrol. Nah, ini juga ada rapot zaman dulu yang dimana rapotnya itu dilungsurkan pada zaman Belanda, penjajahan Belanda, yang dimana ada 16 mata pelajaran. Nah, kalau zaman dulu mah nggak ada yang namanya tambahan nilai. Kalau misalnya kita nilainya 5 ya udah 5 aja gitu. Nah, 4 ya udah 4 gitu. Kalau sekarang mah kan ada masih penambahan nilai karena buat perguruan tinggi gitu. Latar belakang dari museum ini sehingga disebut sebagai Museum Sejarah Sunda Prabu Siliwangi.
pertama kebetulan pendiri dari Museum Prabu Siliwangi yang bernama Bapak Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana itu ada nasab kepada Prabu Siliwangi, yaitu ketujuh belah. Itu yang menjadi motivasinya Pak Kiai Fajar untuk mendirikan Museum Prabu Siliwangi. Nah, terus yang kedua, kita berada di Jawa Barat. Dari tahun 2010 ke belakang, belum ada satu museum yang mewakili tentang Prabu Siliwangi. Nah, dari 2010 ke belakang belum ada. Tapi uniknya yang namanya Prabu Siliwangi itu sudah mendarah daging warga Jawa. Tapi di Jawa Barat belum ada nama yang menginvestasikan Museum Prabu Siliwangi. Alhamdulillah tahun 2010 Kota Sukabumi mendeklarasikan bahwa satu-satunya di Jawa Barat, satu-satunya di dunia Museum Prabu Siliwangi cuma ada di Kota Sukabumi. Kita sebagai warga Sukabumi alhamdulillah merasa bangga. Kenapa merasa bangga? Karena ikon Jawa Barat berada di Kota Sukabumi.